Tes 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 1 2 3 tes tes 1 2 3. Oke lah guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari gua bakal lanjut lagi nonton anime yang judul Musakiburi Hime episode keempat kayak gitu ya. Jadi di episode sebelumnya itu bisa dibilang ya pengakhiran ya, istilahnya 3 episode perkenalan karakter Chris, terus Eliana gitu, si Ellie, terus em, Airin juga yang akhirnya selesai juga di episode sebelumnya, dan sebelumnya akhirnya ya kayak berakhir dengan mereka berdua akhirnya mulai bisa menjadi legal apa namanya engagement gitu ya, maksudnya pasangan apa sih namanya, itulah istilah. Jadi kayak mereka itu udah sekarang udah legal gitu ya, udah diakui sama keluarga-keluarga tadi, dan itu memang dimanfaatkan sama Christopher momen yang Airin sebelumnya tadi untuk bisa dibilang kayak mengakui gitu ya bahasanya layaknya si apa bukan betul lah, bukan layak ke siapa namanya, um, kayak ngebuktiin apa gitu, kalau usah keluarga deh kalau nggak salah, saya harus mendapatkan persetujuan keluarga atau apa gitu, gue lupa. Ketika kayak gitu seluruh keluarga kerajaan deh kalau nggak salah, dan akhirnya berhasil gitu kan. Dan nanti tinggal ngomongin ke si kakek gitu ya, si kakek yang merupakan keluarga apa tadi, keluarganya si Eliana gitu ya, yang dimana memang mereka itu kan seorang Sauslin gitu ya. Sauslin itu kayak semacam orang yang cukup kompeten gitu ya, yang dimana dia itu suka buku dengan pengetahuan yang besar gitu. Nah mereka itu kayak nggak tertarik dengan politik kekuasaan kayak gitu-gitu, mereka lebih ke arah ya memang pengen baca buku aja gitu kan, dan mereka memang bantuan yang besar banget gitu. Nah sekarang kan si Chris ini kan pengen apa namanya menikah ya sama si Ellie gitu ya, dan situasinya memang agak susah gitu, karena memang si Ellie sendiri memang nggak pedulian awalnya gitu kan, tapi akhirnya sekarang dia mulai berubah gitu ya, kejadian gara-gara kejadian sebelumnya juga. Jadi saya dia mulai ada perasaan gitu ya, mulai berubah lah si Ellie kayak gitu ya. Oke, langsung kita mulai untuk episode ke berapa nih? 4 dari Musakuburi Hime. Oke, lesson 4 kita mulai saja. 1 2 3. Oh, siapa nih? Oh, ibunya. Hmm. Hmm. Mantra apa nih? Oke, sama. Apa kayak mantra apa nih? Apakah ngomong kayak aku cinta padamu atau apa gitu ya? Atau apa gitu? Mantranya apa gitu? Gue penasaran sih sebenarnya bagaimana cerita Musikaburi Hime ini ke depannya gitu loh istilahnya. Apakah cuma bakal kayak lovey dovey gitu, atau bakal ada something yang menyertai cerita berikutnya gitu loh istilahnya. Kalau yang di anime yang ini ya apa tuh, Aku Yaku Reijo itu menurut gue dia masih masih oke, karena kan dia masuk ke game kedua kan istilahnya, jadi ceritanya masih ada lagi gitu loh. Meskipun kayak berasa banget ending ya di episode 4, 4 apa 3 kemarin ya. Aku Yaku lupa gua gitu. Jadi gue penasaran sih di sini tuh apa tuh namanya? Ceritanya bagaimana lagi gitu loh ke depannya. Pasti ada cerita serius sih. Dibalik dengan ya ke apa tuh namanya, keimutan-imutan dan kemanis-manisan hubungan antara Chris sama Ellie gitu ya. Tuh, ini kayak satu adegan ini nih. Ini feeling gue harusnya kayak pengembara bintang. Apa nih? Oh, de oh buat nyamar gitu kah?
Iya, emang beda mukanya terlalu good looking anjir. Iya. Yeah. Jadi pertama kali kan dia jatuh cinta kan. Hmm. Oh, mau beli buku. Iya, Kishidan. Iya. Malu-malu deh. Ya kadang lu terlalu fokus ke buku, Cok. Ya, si Eli terlalu fokus ke buku, jadi dia lupa kalau si ada si Heka waktu kecil. Lalu nggak pedulian gitu. Eh, panggil ya bener. Iya. Astaga, semua cari kesempatan banget si Chris anjir. Oke. Seneng dia. Nggak, dia terlalu fokus sama buku, apa gimana? Oh, seneng dia. Iya. Profesor Rezi. Sulukuan. Iya, gak ngerti dia. Iya. Kebiasaan manggil Heka Heka mulu. Iya. Iya. Malu itu karena cemburu dia. Gak kosong-kosong mikir orang lain gitu. Iya. Iya, hampir. Iya.
Cara ngindarin itu lah. Oh si ini si siapa nama gue lupa. Alan, Alan, bukan Alan. Siapa nama gue lupa. Bukan. Siapa namanya ya? Siapa sih? Alan bukan sih? Oh, kenapa tuh? Mencuri. Oh, anak kecil yang ngecuri buku kah? Uh. Oh, Bernstein. Oke, Cash siapa kali? Oh. Ya. Weh. Apa tuh? Apa dibisikin apa tuh dia? Oke. Oke. Tapi kan udah bilang otosan gitu loh. Iya, kenapa? Apa rambutnya pirang juga? Iya. Ya, gak percaya dia. Oh, oke. Oke. Hmm. Iya. Enggak seperti itu. Enggak ada di sini siapa sih? Ini Alan bukan? Oh, siapa? Ya kan Alan nih. Hmm. Si tikus. Hmm. Berarti something nih ya untuk ibunya Rene. Oke. Berarti apakah ada keluarga Ben Strain yang ngebantuin tikus itu maksudnya?
Hmm. 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 Iya, karena tadi adanya ngerasa sedih kan gara-gara ini. Nggak salah gitu loh sini. Oke. Membujuk atau membius seseorang anjir. Gila, emang padiak buku anjir. Baru dengerin ya. Mencuri buku itu maksudnya membius juga itu kan juga ujung-ujung mencuri gitu lah istilahnya. Jadi kayak lucu gitu loh. Itu emang itu menggambarin banget emang si ini tuh ya orangnya serius tapi ya juga lugu gitu juga lucu gitu. Si Ellie ini. Ya, tanyain tuh. Ya udah jawab aja gitu loh. Kenangan. Oke, udah Excel ya. Hmm, ya itu di belakang. Pemimpin penduduk Sisal. Hmm. Ya, oke, akan diurus nih sama si Chris ya. Let's go. Ya, jadi dia istilahnya ini ya. Oh, yang sama ibunya kan?
Hmm. Oh, berubah dia kenapa? Kenapa kok betul berubah kayak gitu? Oke. Maksudnya udah berubah jadi jahat kayak gitu aneh banget. Hmm. Oh, Ri dari perpustakaan. Dia bukan sihir konteksnya, tapi ya menyimpan semua suratnya itu. Jadi kayak sosok itu loh, tapi iya masih tetap ibu yang sama, makanya nggak mungkin tiba-tiba berubah jadi jahat gitu kan. Iya, jadi yang menyadarkan itu adalah si ini, si Ellie. Aduh, oke juga sih. 'Iya, tadi suapin anjir. Iya. 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 Pandangannya seperti makanan sehari-hari kami ya. Berasa dunia milik berdua anjir. 6 tahun lalu apa maksudnya? Oh, ini ya. Oh, enggak, dia kayak ngerasa kayak nggak penting gitu kah? Iya, kayaknya hal-hal baru tentang si ini ya, pangerannya. Ya, berarti aku feeling gue sih kalau dari cerita kayak gini ya, maksudnya dari satu episode ini aja, berarti memang memperlihatkan sih ya, feeling gue kayak ke depannya sih nanti memang si Ellie ini bakal mulai mengenal tentang Hekanya, terus si kalau Hekanya kan udah pasti tahu semua tentang Ellie kan, karena kan Ellie memang dunianya sempit gitu ya, jadi gampang lah istilahnya kita tahu gitu. Dia cuma kayak karakter apa tuh namanya orang yang suka banget buku gitu ya bahasanya dan lembut dan imut juga gitu dan gampang digoda gitu kan kalau si Ellie. Jadi misalnya kalau si Ellie ini yang tahu nanti tentang Chris ini loh istilahnya. Karena dia ngeliat Chris itu kan memang baru-baru selama 4 tahun ini kan. Dan bahkan dia pun juga lupa gitu loh istilahnya pertemuan antara dia sama si Chris gitu kan. Padahal ya itu tadi penyebabnya adalah karena dia tuh terlalu fokus ke buku gitu. Terlalu fokus ke buku dan apa namanya ya akhirnya dia nggak peduli sama orang-orang sekitar. Memang seperti lah si Ellie dulu gitu kan.
Nah sekarang itu kayak 12 episodenya kayak proses Ellie untuk bisa mengenal Chris lagi kayak gitu. Lebih Chris lebih dalam lah bahasanya. 3 episode awal kan menunjukkan kayak perubahan Ellie untuk mulai tertarik gitu kan sama Chris. Nah, nanti episode 4 sampai berikutnya kemungkinan sih ya tadi perjalanan untuk apa namanya? Mengenal Chris gitu ya si Ellie kayak gitu. Oke. Ya, segitu aja episode keempat dari Musakuburi Hime. Ya, itu episode keempat dari Musakuburi Hime. Menurut gue episode ini benar-benar bagus banget ya istilahnya, ceritanya juga dapat gitu ya. Dan apa tuh, gue kan awalnya juga pas awal episode tadi gue bilang juga bahwa gue juga bingung gitu ya nih, mau dibawa kemana gitu ceritanya. Tapi ternyata setelah gue lihat episode 4 kayaknya cukup banyak istilahnya yang bisa dieksplor gitu ya, khususnya untuk Ellie yang nggak tahu tentang Chris gitu ya lebih jauh. Makanya waktu pada saat Chris tiba-tiba disebut sebagai ayah daripada si siapa tadi namanya bocahnya tadi, ayahnya itu dia juga kayak kaget gitu kan. Terus apa tuh pas si Chris itu dia ketemu sama si Rezi tadi kan bahasanya, karena si Rezi ini kan seorang penulis gitu ya, Profesor Rezi ini yang penulis buku apa tadi ya kalau nggak salah. Dan apa tuh namanya, ternyata si Chris ini tahu tentang si Profesor Rezi ini. Jadi kayak si Ellie ini benar gak tahu apa-apa tentang Chris gitu loh, gak tahu tentang apa-apa tentang si Chris ini, orangnya itu kenalnya itu sama siapa aja, terus masa lalunya kayak gimana kayak gitu loh. Makanya dengan adanya kayak begini gitu ya, episode 4 ini mungkin nanti episode 5 ke depannya sampai 12 episode ya itu bakal apa tuh namanya, proses Ellie untuk mengenal Chris kayak gitu. Karena maka tadi dibilang sendiri kan bahwa dia tuh lupa gitu loh pertemuan pertamanya Chris sama Ellie itu dulu waktu pas di perpustakaan. Dia tuh lupa gitu loh si Ellie ini, karena ya tadi dia terlalu fokus untuk baca buku gitu kan. Memang Ellie kan dulu kayak gitu, dia cuma pengen baca buku aja gitu ya, nggak peduli sama orang-orang sekitar gitu, sendiri baca buku kayak gitu. Jadi ya ini proses Ellie untuk mengenal Chris lah kayak gitu. Dan apa tuh namanya, apa lagi ya, udah situ doang sih palingan. Dan tadi untuk cerita mungkin cerita 45 episode 4 sama 5 nanti gitu ya, mungkin main 4 sama 5 ini mungkin nanti berkutat di yang tikus tadi. Jadi nanti ada keluarga Ben Strain juga tadi yang dimana sepertinya gua nggak tahu Ben Strain ini apakah dia itu jahat atau enggak gitu ya, keluarga yang salah satu anggota Ben Strain yang nyuruh apa tuh namanya, yang nyuruh dua anak kecil itu untuk nyuri buku. Nah itu sebenarnya bener-bener apa tuh namanya, bener-bener kayak begitu atau bukan gitu ya, atau mungkin ada bangsawan lain akhirnya menggunakan kekuatan dari orang Ben Strain, karena kan orang Ben Strain itu kan memang berbakat gitu ya, pengetahuannya tinggi juga gitu. Dan mungkin keluarga orang Ben Strain ini mungkin dipaksa gitu ya, dan akhirnya orangnya bangsawannya maksa ini akhirnya nyuruh anak-anak kecilnya itu untuk nyuri buku untuk bisa mungkin menambah pengetahuan dari Ben Strain untuk memanfaatkan bakatnya dia untuk mungkin suatu hal yang lain kayak gitu, mungkin kayak gitu mungkin. Tapi ya kita nggak tahu juga gitu ya, nanti itu kejadian itu nantilah mungkin kayak gitu si tikus-tikusnya tadi ya disebutnya kayak gitu. Dan apa lagi ya, tadi si Ellie sendiri gitu ya dihadapkan dengan pertanyaan dari si bocahnya tadi ya, yang itu kalau misalkan bangsawan itu ya sama aja gitu kan, memanfaatkan orang-orang kayak dia, memandang rendah kayak gitu-gitu kan istilahnya. Dan ya si Ellie kan nggak ngerti apa-apa, Ellie kan cuma pengen baca buku doang. Dan sekarang itu ada sebenarnya gini, sekarang tuh si Ellie ini itu tadi mulai yang namanya apa tuh namanya, mulai namanya mendapatkan kayak semacam character development yang lebih ke arah ke personal dirinya dia. Karena kan sekarang oke lah dia sekarang udah jadi tunangannya Chris gitu kan, tapi secara capable-nya dia sebagai mungkin nanti gitu ya sebagai penerus daripada kerajaan itu masih belum. Oke lah dia pinter gitu kan, oleh lah bakatnya dia bagus, tapi kan secara apa tuh namanya, secara dia ngerti perasaan rakyat-rakyat kecil kayak anak kecil tadi, terus apa namanya, mungkin situasi-situasinya dia itu masih terlalu polos gitu loh si Ellie ini gitu. Jadi mungkin nanti kita bakal melihat hal-hal kayak begitu, nanti si Ellie menghadapi banyak hal kayak begitu gitu kan. Dan ya apa namanya, situasinya nanti bakal kayak gimana si Ellie menghadapinya gitu mungkin, tapi nggak tahu juga sih. Makanya kan di awal-awal gitu ya pas si Chris sama ibunya kayak ngebaca cerita apa tuh, cerita yang dongeng itu kan, dibilang kalau misalkan oke lah mereka berakhir bahagia gitu kan, berakhir bahagia. Tapi kan apakah mereka bisa hidup bahagia selamanya? Enggak, meskipun mereka akan menghadapi yang namanya apa tuh namanya,
menghadapi kayak kesulitan kayak gitu-gitu ke depannya, tapi ya mereka akan menjadi lebih kuat kayak gitu. Kita dibilang di awal-awal episode kalau saya awal episode tadi. Jadi itu menggambarkan banget bahwa episode 3 itu semua udah happy ending, udah bener-bener kayak berasa ending banget, tapi ya semua happy endingnya itu nggak selamanya pasti happy ending, pasti nanti bakal ada kesulitan, pasti nanti bakal ada something yang menghalangi mereka atau kayak gimana kayak gitu loh. Mau bukan dalam hal kayak hubungan ya, tapi kayak dalam hal kayak general gitu loh istilahnya, entah secara capable-nya si Ellie atau kayak gimana, atau dia apakah dia karena dia tuh nggak terlalu kenal sama Chris, itu kan bahasanya istilahnya, dan pengen lebih kenal lagi, lebih capable lagi kayak gitu. Nah itu apa tuh namanya, nanti kita lihat lah kayak gitu. Ya mungkin segitu aja untuk episode keempat dari Musake Buri Hime. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe, nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, episode ke 5 kayak gitu. Oke, segitu aja, terima kasih, bye.